agak kesal rasanya hari ini ketika saya tadi masuk ke Komal, ke live-nya seseorang. Mereka lagi ngobrol tentang nama YHWH yang tidak bisa disebut sembarangan. Lalu kemudian saya naik ke atas dan ngobrol bagus, sampai kepada titik mereka bilang bahwa kalau buat live jangan seperti yang lain ya, contohnya seperti Edis yang minta donasi dan lain sebagainya. Sampai situ saya cukup setuju, sampai saya bilang bahwa tapi tidak salah juga Pak, hamba-hamba Tuhan menerima sesuatu dari jemaat. Dibilang di mana ada ayatnya begitu? Yesus itu tidak pernah terima sesuatu dari jemaat. Maka saya pergi ke Galatia 6 ayat 6, di mana Paulus berkata begini kepada jemaat di Galatia. Saling membantulah kamu, dan seseorang yang diajar sepatutnya memberikan sesuatu kepada orang yang mengajarnya. Paulus memang dalam banyak teks dia berkata bahwa para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengajar memang pantas mendapat sesuatu. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Semua orang yang bekerja patut mendapat upahnya. Tapi selanjutnya Paulus berkata, tapi dalam hal ini aku tidak memaksakan hakku terhadap kamu. Paulus tidak ingin memaksakan haknya. Dan kalau kita belajar pun dari keseluruhan Alkitab, dari perjanjian lama, kita melihat para imam Lewi pun begitu. Mereka juga bekerja di bait Allah, mendapatkan sesuatu dari ke-11 suku. Nah kemudian karena orang ini kemudian merasa ayat itu tidak mendukungnya, dia berkata bahwa oh, ini bukan firman Tuhan, ini perkataan Paulus, sebab bertentangan dengan kata Yesus. Saya tidak melihat ada pertentangan di sana. Saya nggak melihat bahwa Yesus pernah melarang hal seperti itu. Dan kalau memang pada akhirnya dia berkata bahwa Paulus ini perkataannya bukan dianggap sebagai firman Tuhan, maka ini sudah menjadi kacau, sudah menjadi persoalan mendasar, di mana kita orang Kristen, kita mengakui bahwa 66 kitab, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu adalah firman Tuhan. Tidak ada yang tidak firman Tuhan di sana. Ya kalau kita mulai merasa ada yang tidak firman Tuhan, bahaya. Apalagi kalau sudah menyebut tulisan Paulus bukan firman Tuhan. Ada 13 buku, 13 kitab yang ditulisnya. Tulisan Paulus ada 13 itu dalam perjanjian baru. Kalau begitu kita tidak anggap itu semua sebagai firman Tuhan, wah, itu kan sudah pembahasan yang sangat mendasar. Nah, yang kemudian membuat saya kesal adalah karena beliau kemudian menyerang saya secara personal dengan berkata, kamu kan sekolah teologi, kamu pendeta, kamu pakai ayat ini supaya kamu juga dapat keuntungan. Wah, supaya kamu dapat uang, kira-kira begitu. Lalu saya marah dan saya bilang, kamu bodoh, beri waktu untuk belajar. Gitu. Tapi dari suaranya sih sepertinya sudah orang tua. Tapi maafkan saya bukan tidak hormat. Dan buat saya memang itu bodoh. Ya kalau memang kita meyakini bahwa Alkitab adalah firman Tuhan secara keseluruhan, maka jangan ada yang dibuang-buang. Kalau ada yang bertentangan, maka beri waktu untuk belajar. Bukan lantas menganggap yang satu bukan firman Tuhan. Karena itu sudah menghantam doktrin dasar kita bahwa Alkitab secara keseluruhan adalah firman Tuhan yang kita terima. Dan faktanya memang Paulus dan Yesus tidak pernah bertentangan soal hal itu. Yesus tidak pernah kok melarang itu, bahwa ada pemberian dari jemaat kepada para hamba-hamba Tuhan. Sejak di PL pun Allah yang sudah menetapkan bagian itu kok. Allah yang sudah membuat sistem di mana orang Lewi, suku Lewi, para imam hidup dari pemberian 11 suku lain. Itu satu sistem yang diturunkan oleh Allah, dibuat oleh Allah. Ya kan gak ujuk-ujuk datang mana dari surga seperti di peristiwa orang Israel waktu di padang gurun kan. Gak mungkin setiap hari Tuhan turunkan roti dari surga
lalu burung puyuh berterbangan setiap hari untuk supaya para hamba-hamba Tuhan, para imam di PL bisa makan. Maka dari hal yang saya ceritakan ini, ada dua tekanan yang ingin saya berikan kepada kita semua untuk kita coba mengerti dan pahami ini. Yang pertama, Alkitab secara keseluruhan adalah firman Tuhan, sekalipun di dalamnya adalah perkataan Paulus. Kita mengakuinya sebagai orang Kristen bahwa perkataan Paulus juga merupakan ilham dari Allah, Roh Kudus, diilhamkan oleh Roh Kudus, ditolong oleh Roh Kudus, sehingga perkataan-perkataan Paulus pun tidak kita tolak sebagai firman Tuhan. Firman Tuhan berdaulat di sana, Allah berdaulat di sana atas hidup Paulus, atas perkataan Paulus, sehingga semua perkataan Paulus pun adalah merupakan firman dari Allah yang dituangkan lewat mulut Paulus, kemudian dituangkan lewat tulisan Paulus. Itu yang pertama. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengakui lagi bahwa tulisan Paulus adalah firman Tuhan, maka ini masalah besar, masalah mendasar. Yang kedua, soal apakah hamba Tuhan boleh menerima sesuatu dari jemaat, itu sesuatu yang wajar, memang seharusnya. Tapi tidak lagi dengan sistem perpuluhan, ya, garis bawah itu. Tidak dengan sistem perpuluhan untuk kita non-Yahudi. Perpuluhan itu untuk orang Yahudi, tapi untuk kita non-Yahudi, lakukan aja seperti yang ada di perjanjian baru, bagaimana para rasul mulai daripada Petrus, Paulus menangani jemaat. Yang mereka lakukan adalah tidak dengan minta perpuluhan, karena memang mereka sendiri tidak berhak menerima itu. Yang mereka lakukan adalah mengajar jemaat, mendidik jemaat supaya menjadi dewasa, agar mau membantu menolong pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan memperkaya para rasul, bukan, tetapi agar pelayanan penginjilan terus berjalan. Pelayanan Paulus kan membutuhkan biaya. Dia membutuhkan biaya untuk membayar juru tulis, juga membutuhkan biaya untuk membayar papirus, tinta, dan lain-lain. Itu butuh biaya, dia kan gak kerja. Nah, pada akhirnya Paulus sempat bekerja pada sebuah keluarga bernama keluarga Priscilla dan Aquila. Kenapa? Karena dia bilang kepada jemaat, sekalipun aku berhak menerima sesuatu dari kamu, aku tidak menuntut hakku terhadap kamu. Begitu. Tapi nanti akhirnya jemaat mulai bertumbuh dewasa dalam kebenaran firman, lalu kemudian mulai membagikan apa yang mereka punya kepada Paulus. Bahkan sempat Paulus berkata, cukup dulu, terlalu banyak pemberianmu. Jadi bukan salah ada hamba Tuhan yang menerima sesuatu dari jemaat, tapi sekali lagi garis bawahi, tidak dengan sistem perpuluhan, ya. Konsep perjanjian baru tidak mengajari itu. Tapi jemaat dengan kedewasaan penuh, dengan pengertian, pengenalan yang benar akan Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan. Sebab memangnya hamba-hamba Tuhan nanti makan dari mana? Mau beli makanan pakai apa? Pakai daun, pakai kertas. Bayar listrik dari mana? Pakai kertas, kan gak bisa. Atau Bapak Ibu ingin melihat hamba-hamba Tuhan tuh makannya sulit, makannya susah. Nah, itu yang Tuhan pun saya yakin tidak senang pada bagian itu. Alkitab mencatat Tuhan pun tidak senang pada bagian itu. Tuhan ingin agar ada hamba-hamba Tuhan yang bekerja. Kalau yang saya perhatikan sih idealnya 1 kali 24 jam seharusnya hamba Tuhan melakukan pelayanan terhadap jemaat dalam banyak bentuk. Maka jemaatlah yang menjamin kebutuhan hidup hamba Tuhan itu. Nah, tapi kalau kayak saya sendiri, kenapa saya tadi marah juga kepada orang itu? Karena orang itu kan menyerang personal saya dan berkata, oh kamu pendeta, kamu kan mau butuh uang. Ini orang makhluk satu ini kan baru kenal saya. Kita baru ketemu di satu perbincangan, lalu dia menuduh saya, menyerang personal saya. Dia nggak tahu bahwa sekalipun saya seorang pendeta, saya sampai hari ini tidak makan dari uang jemaat. Ya pernah dulu saya bekerja sebagai part-time dan kemudian saya digaji. Nah, kalau sekarang ini saya nggak digaji lagi oleh gereja. Saya hidup dengan bekerja pada sebuah CV. Ini ada gembala saya dulu di gereja yang lama yang saya tinggal. Ini gembala yang baik. Dia kasih saya pekerjaan yang baik. Dan saya sekarang bersama keluarga hidup dari pekerjaan itu. Dan kalaupun nanti kami telah menggembala sendiri suatu saat, kalau kami menggembala sendiri pun, kami akan tetap upayakan dulu bekerja. Supaya apa? Tidak merepotkan jemaat dulu, tidak membebani jemaat dulu, apalagi jemaatnya masih sedikit kan. Sampai nanti keadaan membaik, jemaat sudah banyak, keuangan gereja cukup untuk menggaji kami, nah itu mungkin lebih baik supaya kami bisa 24 hours, 1 kali 24 jam melayani.
Tapi sementara ini kami tidak mendapat lagi apa-apa dari jemaat. Kami hidup dengan bekerja pada bos kami, pada dulu gembala kami, ada seorang gembala yang baik yang berikan kami pekerjaan. Kami bekerja pada dia dan kami hidup dari sana. Nah, jadi ini orang satu itu buat saya marah sekali. Di akhir pembicaraan saya bilang, kamu bodoh, kamu menyerang personal, padahal ini diskusi yang seharusnya tidak menyerang personal. Dan kamu harus belajar. Ya, sekali lagi 2 poin ini Bapak Ibu ingat. Yang pertama, Alkitab keseluruhan adalah firman Tuhan. Kalau ada yang pertentangan, cari tahu. Jangan bilang ini bukan firman Tuhan. Anda menyerah itu, padahal Anda yang tidak tahu cara menafsirnya. Dan yang kedua, para hamba-hamba Tuhan berhak menerima sesuatu dari jemaat. Sekali lagi, saya tidak sepakat dengan sistem perpuluhan, tapi saya tidak bahas itu secara mendalam, kapan-kapan saja. Nah, tapi tetap bukan berarti seperti kata dosen saya Pak Deki, bukan berarti bahwa jemaat diam saja ketika melihat para hamba-hamba Tuhan kesulitan, keuangan, kesulitan dalam finansial. Para jemaat harusnya membuka mata, membuka hati untuk membantu. Nah, gembala mereka akan 1 kali 24 jam untuk terus melayani jemaat, memberikan makanan yang baik, khotbah-khotbah yang baik, perhatian, doa, dan lain sebagainya. Saya tutup dengan mengingat satu kata dari teman saya, seorang gembala dari Reform, Pak Eko Arya. Dia bilang begini, bahwa pada akhirnya Pak Mendra, saya berkata kepada jemaat, tuntut sesuatu dari saya, karena saya hidup dari keuangan jemaat. Oh, jadi itu membuat teman saya ini, Pak Eko Arya, terus di sepanjang pelayanannya 1 kali 24 jam melakukan yang terbaik, melakukan do the best yang terbaik yang bisa dilakukan untuk jemaat, dari sisi firman Tuhan, dari sisi pelayanan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat belajar, selamat terus semakin hari semakin pintar dalam pengenalan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.